Nah sekarang Romo ada lagi yang mau kita tanyakan ke Romo. Zaman sekarang ini salah satu yang diharapkan untuk keluarga-keluarga itu harus diperjuangkan itu apa, Romo? Apalagi Bapak Paus itu kan sering ya ngomongin tentang hidup berkeluarga, membangun keluarga. Keluarga itu tidak ada yang sempurna, tapi yang sehat bisa diperjuangkan gitu. Nah, itu gereja sendiri berdasarkan pengalaman Romo juga itu kira-kira mengharapkan keluarga itu sekarang dalam situasi zaman modern, pandemik kayak gini ini yang harus disiapkan sungguh untuk membangun keluarga itu apa? Dan ketika mereka berkeluarga nanti kira-kira baiknya keluarga itu bagaimana di masa-masa seperti ini? Ya, pertama-tama saya kira yang mesti dibangun oleh keluarga-keluarga di musim pandemi kayak gini ya membangun komitmen, punya komitmen yang kuat untuk apa? Untuk yaitu menghidupi iman-iman Kristiani secara khusus ya, karena kerap kali kan Paus Francis itu mengeluarkan dokumen-dokumen yang berisi tentang bagaimana keluarga-keluarga itu mendalami iman, dan pendalaman akan iman itulah yang memberikan kekuatan bagi masing-masing keluarga. Dan pendalaman iman itu bukan sesuatu yang di awang-awang, tetapi sangat konkret seperti kemampuan dari masing-masing anggota keluarga untuk saling memaafkan, saling mengasihi, saling memberikan perhatian, solider. Itu hal-hal yang sangat manusiawi yang kerap kali luput dari komitmen seseorang gitu. Ketika ada kesulitan lalu komitmen itu mulai luntur, mulai tidak solider lagi karena aku pun juga masih membutuhkan ini itu, mulai mudah marah dan sulit untuk mengasihi. Jadi saya kira memang anjurannya sangat-sangat praktis ya, memiliki komitmen yang kuat terhadap ajaran-ajaran Kristiani yang selama ini sudah berakar dalam diri kita. Gitu. Jadi bangun komitmen itu bukan masalah hanya setia, tapi nilai-nilai Kristiani tadi itu ya, komitmen untuk ngampuni. Oh iya. Itu pengampunan itu juga termasuk bagian dari komitmen ya. Iya betul. Apalagi musim pandemi ini kan orang bisa saja mudah marah ya. Wah iya. Marah karena situasi sulit. Waduh kayak gini nggak ada pengertian gini, ya sudah marah, terjadi pertengkaran, dan lalu kalau sudah pertengkaran lalu ini sudah mulai bahaya karena tidak ada rekonsiliasi. Kadang ada yang sampai udah aku nggak nyaman lagi, tiap hari aku maafin dia masih terus saja. Betul. Ya itu nggak jadi bangun keluarga lagi itu nanti. Betul ya. Jadi kesabaran lalu juga dibutuhkan. Nah kesabaran, ternyata kesabaran itu bagian dari pembangunan komitmen. Kesabaran, terus pengampunan, tadi solider juga. Rendahan hati. Paus sendiri kan juga mencontohkan itu betapa dia sangat rendah hati. Tapi kalau misalnya saya sudah rendah hati, sudah sabar, pasangan saya susah, keras kepala, itu kan kadang memang mungkin di situ yang kadang orang nggak tahan ya Romo ya. Betul. Rahmat Tuhan kayaknya nggak diturunin untuk kuat gitu. Ya, jadi memang misteri mungkin atau gimana dia? Ya, menurut saya yang namanya kesabaran, kerendahan hati itu mestinya tanpa batas itu. Mestinya tanpa batas itu. Ya kita sudah berjuang untuk sabar terhadap mungkin pasangan kita, terhadap keluarga kita ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak mengenakan, tetapi kok ya masih ada. Lalu apakah karena kesabaran kita itu terbatas lalu kita tinggalkan? Kan tidak. Jadi kembali kepada komitmen. Sejak awal saya ingin membangun hidup berkeluarga dalam suka dan duka, maka apapun yang terjadi ya ini bagian dari komitmen yang sudah saya janjikan di saat perkawinan itu, dan inilah ujiannya kan gitu. Saya sudah mencoba, kalau dia tidak mencoba ya itu urusan dia. Tapi kita tetap harus berusaha mengajak dia dong. Berarti lalu waduh aku kok sudah berjuang kayak gini ternyata nggak ada balasan apa, nggak ada respon kadang. Ya sudah. Tapi kadang memang kita harus berani bilang sama pasangan yang mungkin tidak merespon usaha kita itu, ya beri waktu bener untuk bicara ya. Kadang kan itu nggak dibicarakan kayak gitu loh. Betul. Kadang-kadang juga kita butuh mediasi ya. Butuh orang lain untuk membantu kita. Kalau kita mengingatkan pasangan kita atau keluarga kita ternyata tidak mempan, nanti yang butuhlah orang lain yang bisa menjadikan jadi mediasi lah untuk kita. Maka kalau biar bisa
terungkapkan, komunikasi jalan ya memang harus salah satu kuncinya ya dua-duanya itu sering ngobrol menurut saya ya. Betul. Kalau itu ngobrolnya sudah semakin minim, komunikasi semakin minim, itu akan susah membantu mereka untuk mengurai. Iya betul. Apalagi saat ini ya ketika zaman semakin modern orang dengan handphonenya masing-masing, lalu bahkan bersama pun juga tidak bisa digunakan untuk ngobrol, itu juga tantangan tersendiri menurut saya. Jadi benar tadi bahwa harus seringlah kita ngobrol, mengungkapkan perasaan kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, sering mungkin itu penting. Saya tuh heran Romo, kadang ketika pacaran itu orang konsultasi itu asik mereka, tapi setelah mereka asik ngobrol kadang nggak habis-habis ya ngobrol. Tapi kenapa kadang pas sudah masuk ke wilayah hidup berkeluarga kadang ngobrolnya malah minim, padahal kesempatannya semakin banyak kok. Jangan-jangan ketika pacaran itu hanya untuk mendapatkan dia saja. Lalu sudah dapat, iya kan, itu yang sudah di waktu pacaran dibuat dilanjutkan, jangan ditinggalkan. Pacarannya ditinggalkan, tapi momen ngobrol, curhat, tukar itu gak bisa ditinggalkan, justru itu yang menguatkan ya kan. Ya, kadang-kadang mungkin ada ngobrolin apa sudah gak ada bahan lagi kan itu. Bagaimana mungkin gak ada bahan? Ya, bagaimana mungkin gak ada bahan? Mengungkapkan perasaan hari ini, apa yang dirasakan itu juga penting. Kerja macet di jalan, anaknya ngapa? Kadang bingung, kiko. Padahal ya sudah diberikan Tuhan untuk bersama-sama. Momen untuk ngobrol dari pagi bangun tidur sampai mau ngorok bareng aja ada sebenarnya. Sayang gitu kalau ada istilah itu pillow talk. Jadi di tempat tidur itu ngomong, kesempatan ngobrol gitu. Nah, jadi ini penting ya teman-teman sekalian, ngobrol, kebiasaan sharing, tukar pikiran, santai atau resmi itu penting. Itu ternyata membantu tadi seperti dikatakan supaya dua pihak ini bisa saling menyatu gitu. Ada lagi Romo yang mau disampaikan untuk teman-teman kita semua nanti? Ya, untuk teman-teman sekalian yang mau membangun hidup berkeluarga, ya saya pikir memang pertama-tama harus dipahami bahwa kita hidup itu punya panggilan, apapun itu bentuknya. Artinya dipanggil menjadi imam, hidup berkeluarga maupun yang lain. Dan kalau memang hidup berkeluarga itu menjadi panggilan kita, ya mari kita pikirkan sejak sekarang. Jadi kita mencoba hidup berkeluarga itu kita pahami betul apa sih maksudnya, apa sih tujuannya, dan apa sih risikonya. Nah itu perlu dipikirkan, sehingga lalu ketika kita sudah paham betul tentang hidup berkeluarga itu, kita mencari pasangan yang memang cocok dengan visi kita, bisa diomongkan bersama, lalu oke, kita siap untuk membangun hidup berkeluarga. Saya kira itu. Jadi itu ya, pikir baik-baik. Jadi berkeluarga itu bukan hanya senang-senang, tapi sungguh-sungguh sesuatu yang menantang tetapi membahagiakan ya. Itu obrolan kita kali ini, semoga membantu banyak ya. Jadi ya Romo, nanti lain kali kita sambung-sambung lagi. Terima kasih Moyu.